makhluk ataupun hero yang bisa nge-burst banget untuk bisa nusuk ke tubuh dari Esmeralda itu sendiri. Dua pick dari Onyx Esports akan langsung menjawab dua pick yang udah diamankan sebelumnya oleh Aura Fire. Lunox terlihat dan benar aja Lunoxnya langsung diambil. Boots kali ini siapakah yang akan diamankan di Om Wawa? Gue suka antara dia Ruby atau Balmon ya untuk Boots sendiri. Popol dulu ternyata untuk Onyx Esports. Oke. Ada Popol di sana, jadi bisa ini ya. Kiba bisa pakai Popol juga, bisa pakai Chow. Balik lagi, sangat versatile sekali untuk pemilihan hero sekarang dan Aura Fire. Untuk pick ketiga mereka ada Lancelot. Sadar bahwa tidak ada obvious di sana, langsung mengamankan damage dealer kembali. Sudah ada 3 kalau kita lihat di sini yang akan merepotkan untuk Onyx. Cuman mereka punya stunner semuanya ya. Banyak single target lock CC juga dari Onyx Esports. Mereka ada Chow, mereka masih ada Popol Kupa dengan Bottom Kupa. Jadi at least mereka bisa menahan laju dari Esmeralda sendiri sekarang. Dan kembali lagi, dimana ini adalah dua pemain antara Boots dan juga Keira. Untuk kill participation tidak terlampau jauh, tapi lihat dari KDA yang didapatkan oleh Boots. Jadi wajib untuk diwaspadai oleh Keira, jangan sampai kalah 1v1 di laning dia sendiri Kulung. Lebih dari 100% ya perbedaannya ya Om Wawa ya. 5,3 berbanding 11,5 berbanding 5,3. Wow, ini angka yang sangat-sangat tinggi dimiliki oleh Boots itu sendiri. Sekarang kita lanjut lagi untuk ke passive ban selanjutnya. Di sanksi yang dihilangkan, berlanjut dengan adanya Grok. Siapa lagi akan segera dihancurkan ataupun di-ban, karena sejauh ini jungler dari Onyx Esports belum terlihat. Cuman untuk Sans itu sendiri kita tahu full hero-nya terlalu banyak untuk dihabiskan gitu. Betul banget. Aku setuju banget sama Pak Pulo, karena Sans itu bisa Harley, dia bisa Assassin, dia bisa Marksman. Jadi kalau yang udah kita lihat, Jisun Shin udah di-ban, Hayabusanya di-ban, ada Saber kali ini yang menjadi ban terakhir dari Fire. Masih terbuka lebar untuk Granger sebenarnya bagi seorang Sans, tapi melihat lawannya Esmeralda, melihat lawannya Lancelot, melihat lawannya Benedetta, opsi untuk Granger ataupun Bruno juga terbuka lebar sih kalau menurutku Om Wawa. Oke, tapi satu yang menarik ya dari match up yang sekarang, manakah Xbox berada? Di manakah Xbox? Kita belum melihat ada Xbox dan bakal diambil oleh Onyx Esports. Dan apakah Sans ingin menggunakan Xbox sebagai jungler fighternya atau ditaruh di samping bisa dimainkan oleh Boots? Masih tidak menutup kemungkinan akan hal tersebut. Dan ini adalah dua pick yang akan sangat menentukan. Satu buah jungler nanti untuk Onyx Esports sekarang. Dan dengan adanya Angela juga, ini kayak combo klasik banget sih, Angela, Esmeralda, Angela. Dan misalnya ini bakal bisa kemana-mana juga. Jadi mereka harus bisa at least menahan ketika Angela sedang melakukan half guard ke arah Lancelot dan juga Esmeralda. Jadi bakal sulit kalau sampai nggak bisa langsung di instant pick off. Oke, alright. Oh, Cloud. Satu lagi, mereka benar-benar mau ke arah late game banget dengan ADP. Khalid ternyata, bukan Ruby tapi Khalid. Oke. Kadita? Wow, Kaditanya Godiva muncul kali ini Pak Pro dan juga Om Wawa. Kita tahu ya, Godiva dengan Ratu Selatan ini mengerikan. Kita tunggu-tunggu dari MPL season 6, 7, akhirnya nongol di season 8. Ini dia Godiva yang mungkin akan menggunakan karena Kaditanya, atau mungkin nanti Kaditanya menggunakan hero lain. Tapi kalau kita lihat dari susunan hero yang sudah ada di kanan dan kiri, Kaditanya akan berada di tangan dari Godiva. Jadi buat teman-teman semua, ini dia match kedua kita. Bersiaplah kalian untuk langsung menyaksikan, entah itu di game pertama, game kedua, atau mungkin nantinya ada di game yang ketiga antara Onyx Esports versus Aura Fire. Siapakah yang akan mendapatkan kemenangan di game yang pertama? Kita akan menjadi saksi untuk kali ini. Tapi dari Gio dan juga Om Wawa, jawab cepat aja. Gio, kanan atau kiri, Aura atau Onyx dari pick-pickannya? Aku Onyx, Pak Pulo. Oke, 2 untuk Onyx ya. Kalau begitu 1 untuk Aura dari Pak Pulo. Karena ini penasaran aja gitu, mau ngelihat bagaimana permainan dari Godiva yang menggunakan Kaditanya. Baiklah kalau begitu, line of down ini dia waktunya. Kita akan langsung menggiring ataupun tetap mengawal bagaimana jalannya pertandingan di game yang pertama, di match yang kedua. Gio.
Alright, sudah ada Trian dan juga Keyboy Tetep di area depan kali ini cukup populer dengan Chow sebagai support di area mid. Karena tadi sempat kita lihat juga di match pertama ketika Ahmad menggunakan Chow sebagai bisa dibilang supportnya cukup merepotkan juga. Tapi sementara itu Keyboy udah dikejar oleh 7 orang, ada Facehagar jadi Gudi fokus ke atu maut. Bahkan kali ini what a play banget dari Aura Fire, masuk ke menit yang pertama mendapatkan first blood, tapi Bull datang nggak bisa untuk membobardir penyerangan dari Aura Fire kali ini Papua. Wow, sebuah serangan yang begitu dahsyat, begitu mendadak langsung dipertontonkan oleh pemain dari Aura, di mana BDD-nya coba kita lihat di minimap mengganggu pergerakan dari Sancha yang masih ingin melakukan farmingan terhadap monster jungle, tapi di tempat yang berbeda Esmeralda juga menekan ke arah Khalidnya. Kadita udah mulai maju ke bagian depan, ada Phantom Sense yang dikeluarkan, Keyboy-nya pun harus menggunakan Cyclone Eye agar bisa kabur dari area tersebut. Godiva perlahan tapi pasti udah mulai tas-tas di ujung sana, mulai digigitin oleh Kupa. Ya Allah, itu bajunya baru aja dijahit, baru aja dibuat. Hey, digigitin langsung oleh Kupanya Gio. Yoi, tapi ini sebenarnya kalau Aura Fire bisa benar-benar menang di early, ini bakal berat banget Onyx Esports karena kita tahu Suns butuh 2 item, Cloud butuh 2 item, dan juga benar-benar baru arah late game yang namanya Cloud itu bisa mendapatkan berapa poin kill. Apalagi kalau misalnya diganggu seperti ini, udah mulai terjadi peperangan lagi dan lagi, variety bisa bentuk kabur tapi nggak mungkin nggak bakal bisa, tapi ternyata masih bisa dengan Petrov execution-nya, masih bisa mundur ke arah belakang karena Kira dan juga Godiva langsung menjemput pergerakan dari variety kali ini Papua. Oke, Godiva masih santai, dia ngambang aja, dia nggak nginjak tanah. Turtle-nya udah mulai ditembak-tembak, ada Popol Kupa udah langsung mencoba untuk menjaga pergerakan dari Cloud untuk bisa tetap berada di area dari pit Turtle-nya. Cuman Turtle kali ini harus ke reset, Keiranya mundur lagi, Facehagar ada di area mid mencoba untuk menghilangkan satu wave minion. Kabuki mulai masuk juga ke bagian atas, memberikan gangguan, meninggalkan wave di bagian bawah. Sementara cewek pun dengan Starlight Pulse yang dimiliki masih santai untuk bisa menghabiskan satu wave minion di bagian tengah permainan yang kembali pasif di awal-awal game ini, Om Wawan. Oke, dan dari Onyx sendiri mereka harus mulai merapikan dari lane-nya ya, karena untuk team fight besar tadi itu diambil oleh Aura Fire, jadi mereka harus lebih waspada juga secara level, apalagi ini adanya Keira dengan Esmeralda-nya bisa mengkocak-kacirkan bagian backlaner milik Onyx Esports kali ini. Dan Angela ditaruh di tempat yang paling jauh juga di ujung dari map, ini akan bisa harder ke teman-temannya lain, jadi mereka gak bisa melupakan faktor Angela juga. Jangan sampai dari Onyx Esports ini salah hitung, ketika ada harder dari Angela itu akan membalikan keadaan situasi untuk berbalik ke arah dari Aura Fire dulu. Yap, boots-nya di atas dengan quicksand guard yang dia miliki masih bisa melakukan healing terhadap dirinya. Sementara Keyboy melihat dari kejauhan masih bingung. Kupanya mulai disuruh untuk mulai mengigitin pemain yang ada di area depan, yaitu pemain-pemain dari Aura Fire. Turtle pun menjadi milik dari Aura Fire. Sementara di bagian yang berbeda udah ada lagi satu Piano Horde langsung dikeluarkan. Facehagar masih bisa menjaga area pertahanannya. Kabuki kembali hadir, memberikan posisinya kembali terhadap Kabuki, dan Kabuki pun menjaga di area dari bottom lane. Oke, tapi kalau kita lihat emang Facehagar tadi sengaja diplot di area bawah karena untuk dari lebih cepat Kabuki di area midnya membuka peluang tentunya untuk mendapatkan Turtle. Tapi kali ini Godiva masih bisa selamat dengan kejaran Drian, bahkan Drian yang harus tumbang di tangan seorang Facehagar dengan permainan yang sangat-sangat baik. 3 melawan 1 di area mid ini nggak sehat banget untuk Drian, walaupun dia berniat baik untuk menguapkan match, tapi sementara itu perkebak dari seorang saat sudah mulai diganggu gugat aja sama teman-teman Aura Fire. Tanpa ada gangguan sebenarnya satu kesulitan untuk masuk ke depan, tapi ada sebuah blazing duet yang benar-benar on point, gagal tapi mendapatkan purple buff. Sementara Godiva harus coba di tangan Boots yang datang tiba-tiba, Register sambil dikeluarkan, kira menjadi target berikutnya, dan gak mungkin bisa selamat kali ini 40. Sebuah aksi yang sangat-sangat beresiko sekali dilakukan oleh pemain-pemain Aura hingga mengakibatkan 2 playernya pun tadi hilang. Agak sedikit memaksakan, tapi ternyata apa yang dilakukan oleh Onyx Esports, mereka berhasil untuk membalikan keadaan nih Om ya. Di bawah juga nih udah nongol lagi sebuah inisiatif yang dilakukan. Cewek pun udah mulai hadir, udah ada Popol Kupa juga, tapi pergerakan dari Kabuki dengan mobilitas yang saat ini menggunakan Benedetta sangat-sangat sulit untuk didapatkan. Snack time buat momen game favorit di snack video dan dapatkan kesempatan memenangkan skin spesial karena di bagian atas sana udah ada pertempuran yang terjadi. Apa yang dilakukan oleh Sun saat terlalu memaksakan keadaan hingga dirinya pun harus langsung dihilangkan dari lane of town. Boots hanya bisa melihat dari kejauhan, hanya saling bertatap-tatapan, belum bisa saling memiliki namun saling menyayangi. Secara Bootsnya udah mulai terikat, Wave Dragon akan kasih keluarkan, tapi ternyata masih belum sempat. Rock Wave pun kali ini menjadi sebuah hal yang sangat-sangat menyakitkan
bagi pemain cari Onyx Esports, namun Esmeralda terlalu maju sendiri ke bagian depan, berhasil didapatkan. Popo dan Kupa, entah bagaimana ceritanya, dia pernah menjadi korban dari Lancelot Kyo. Satu berbalas dua kali Papulon dan juga Om Wawa. Aura Fire sebenarnya udah memegang kendali di area atas, tapi ternyata satu persatu teman-teman dari Aura Fire harus gugur. Sementara itu Variety mencoba untuk mendapatkan cewek, Brilliant of Order ya menyelamatkan dirinya dari suatu pick off yang dilakukan oleh itu. Serangan Trinity Poncer yang masuk kali ini mendapatkan 1 point kill ke arah cewek, bahkan 1 buah Way of Dragon. Variety dijemput dengan sangat baik oleh Facehugger dan juga Kabuki, dan Turtle yang kedua tanpa basa-basi lagi seperti akan segera di pop up oleh kedua tim Papulon. Yap, ini dia Turtle-nya udah mulai dicolek-colek. Hey Turtle, namun Rockwave-nya kali ini Sans gak bakal bisa bertahan lagi. Rockwave terlalu sakit dari Kadita, dan dia pun masih sempat untuk kabur dari area sana. Godifanya melenggang dengan begitu indah, kembali lagi menuju ke base-nya. Cuman serangan yang barusan dia berikan itu begitu mengejutkan loh. Wow, ini mengerikan sekali loh permainannya. Sementara itu Phantom sini udah ada satu lagi Wave Dragon loh. Namun untuk sekarang Turtle-nya berhasil lagi diamankan oleh Variety. Sementara itu pertempuran kembali terjadi di area tengah. Kabuki yang dikejar dengan ada satu lagi serangan dilakukan. Raging Syndrome-nya nggak terlalu berhasil untuk menaik ke arah satu play dimiliki oleh Aura Fire. Sementara di bagian tengah udah ada satu play juga lagi dikeluarkan, belum begitu sakit. Cuman untuk sekarang 3 player yang dimiliki oleh Onyx Esports, mereka tidak kuat lagi. Variety, engkau mau pergi kemana? Engkau hanya memiliki sedikit darah, layaknya keuangan kita di akhir bulan, sedikit banget. Bakar banget. Aduh, tapi kita lihat juga permainan dari Onyx Esports, mereka sangat bergantung kepada area late game. Papulon dan juga Wawa, mereka punya Cloud, tapi Cloudnya kalau udah di jam rame-rame begini bahkan 0-2-2, ini nggak bagus banget untuk jungler yang late game. Tapi sementara itu di area mid, Drian dan juga teman-teman dari Onyx Esports seperti mengalami kesulitan. Yang mana ada Variety udah mulai ditendang oleh Dragon kali ini, karena Variety masih bisa mundur ke arah belakang dengan poncornya, dan juga Phantom Execution yang benar-benar menyelamatkan dirinya. Dan lagi objektif milik Sans harus diambil, tapi cewek kali ini mendapatkan 1 poin ke arah seorang Kabuki, Om Wawa. Yes, dari Onyx Esports mereka harus bisa menahan dulu. Mereka nggak boleh terpancing agresivitas yang sedang dilakukan oleh Aura Fire. Dari itemnya sendiri juga Athena Shield untuk Popol Kupa, untuk Khalid sendiri juga sudah berhasil untuk adanya Bloodlust bersama dengan Heptasis. Dan tadi kalau kita lihat Clock of Destiny bersama dengan Lightning Truncheon lah yang menyelamatkan Onyx Esports juga. Jadi dari Onyx mereka tinggal menunggu Sans untuk jadi, untuk sekarang ya. Mereka wajib untuk bisa nge-defense dulu. At least buatlah tempo permainan agak sedikit lebih lambat. Karena Aura Fire mereka mau ngacak untuk bermain dengan sangat-sangat cepat sekali. Burst damage milik mereka sudah sangatlah mumpuni untuk bisa menumbangkan pemain-pemain Onyx Esports. Terbukti bahwa dengan adanya Angela bersama dengan tadi adanya Kadita, Rough Waves-nya yang sangat on point sekali. Dan itu dia, ini yang harus dilakukan oleh Onyx Esports adalah dengan mencuri satu pemain dari Aura Fire juga belum. Oke, Tonrosnya pas banget, on point banget, tapi ternyata ada Quicksender yang dilakukan ataupun dikeluarkan dari Khalidnya. Tapi itu pun tidak bisa menyelamatkan diri dari bagaimana pertempuran ataupun perkumpulan pemain yang dibikin oleh orang lain, di mana mereka berkumpul dengan sangat-sangat baik sekali. Mereka semua yang memberikan sebuah hit yang sangat indah. Dan Popol dan Kupa pun kali ini tidak kuat lagi menahan seluruh damage yang sudah masuk ke arah tubuhnya. Langsung masuk ke lorong hati yang paling dalam hingga mengakibatkan efek traumatis harusnya itu ya. Yes, di menit 9 bahkan Variety sudah mendapatkan legendary. Ini permainan yang cepat dan agresif dipertontonkan oleh Aura Fire, membuat Onyx Esports seperti kewalahan ketika mereka harus ikut atau di-drag ke permainan dari Aura Fire. Dan Lords-nya udah bisa diamankan oleh Variety tanpa ada gangguan atau hambatan dari Onyx Esports. Dan ini adalah waktunya untuk Onyx, dimana Sans menjadi pion utama mereka, harus mendapatkan sedikit demi sedikit point kill ataupun juga mendapatkan objektif point kill. Dan kalau misalnya itu bisa didapatkan, ini akan menjadi snowballing yang baik sekali untuk Onyx Esports, Pak Pulung. Oke, Drian sama Godiva coba. Ya kayak gini, mereka hanya kayak menjalin hubungan LDR, long distance relationship. Godiva yang apa itu? Defense macam apa itu, Om Wawa? Wow, langsung hilang loh ceweknya, Om Wawa. Wow. Betul sekali mispositioning dengan adanya Rough Waves. Gue rasa tidak akan ada titik comeback untuk satu pemain yang tertangkap di bagian tengah. Dan ini Aura Fire, mereka pegang kendali permainan full, tinggal naik saja. Dan bahkan untuk segi item bisa kita kategorikan Aura Fire mereka lagi leading sangat jauh sekali sekarang.
Iya, Betul, iya, kalau tidak mereka dengan sangat- sebentar sangat- itu dari Lord udah masuk ke area bawah. Final Blow dikeluarkan oleh Kabuki untuk clearing minionnya saja. Sementara itu Variety udah dimasuki sama Angel, dan ini akan membuat dia lebih sustain lagi belakang Blessing Duet. Karena belakangannya untuk mundur dari sunset belakang, Variety bisa mundur lebih. Variety harus ter-shutdown kali di tangan seorang Boots. Walaupun dia harus bayar nyawanya, tapi ini benar-benar bisa diamankan oleh Aura Fire. Dan sampai di situ aja, Keiranya masih mencoba untuk lebih, masih mencoba untuk memukul mundur atau menzoning Onyx Esports di dalam base turretnya, Pak Pulung. Ini adalah hal yang jarang kita lihat. Di menit ke-10 Onyx sudah kehilangan inhibitor turretnya. Hal yang jarang-jarang sekali terjadi. Sementara Facehugger untuk sekarang Kabuki juga mereka masih mencoba untuk ngezoning bagaimana Purple Buff agar nggak bisa diamankan oleh Sans. Ada Keira langsung dengan paling Starmoon-nya dibalas dengan Blazing Duel langsung dikeluarkan begitu aja, dia mundur ke bagian belakang. Sementara untuk Chow-nya belum ada satu target pun, target pun ataupun Wave Dragon-nya berhasil dikeluarkan. Sementara Sans nggak bisa terlalu maju, dirinya terlalu sedikit sekali memiliki SP hingga mengakibatkan dia ada sedikit lagu untuk bisa maju ke bagian depan karena tadi Blazing Duel-nya dikeluarkan juga. Jadi ya mau source seperti apa lagi selain dari basic attack yang bisa dia berikan terhadap player dari Aura Fire. Om Wawa, what happened with Onyx nih Om Wawa? Onyx mereka kesetir banget ya karena permainan dari Aura Fire di early game. Kita melihat bagaimana Aura Fire sadar akan mereka punya burst damage yang besar. Di early mereka langsung ngajak untuk duel-duel, adanya skirmish di top lane, di bottom lane juga, dan bahkan mengganggu pergerakan dari Sans. Sans di game ini dia tidak nyaman sama sekali, bahkan itemnya sampai harus tertunda dengan cukup lama baru bisa dapatkan. Dan ketika dia berhasil juga untuk mendapatkan item, apa yang terjadi ketika Sans coba buat lakukan Battle Mirror Image ke bagian depan, adanya Blazing Duet juga, apakah dia bisa kembali ke belakang? Itu adalah pertanyaannya, karena pastinya udah langsung di stop oleh teman-teman Aura Fire yang lain juga. Dan untuk itemization yang sekarang ini Aura Fire leading dengan sangat jauh sekali, dan bahkan untuk lane slot dari Variety meskipun hanya sekali ke pick off, ini kurang satu lagi untuk menuju ke arah dari Blade of Despair. Yuk. Yes, sampai regenerasi kali dari Boots hanya untuk mundur saja. Phantom Execution dikeluarkan oleh Variety juga untuk mundur karena kita lihat Godiva kali di garis depan mencoba untuk mengamankan teman-temannya walaupun dia harus tumpang. Kali Blazing Duet dia benar-benar memberikan akses yang sangat-sangat maksimal ke arah Onyx Esports, tapi nggak sampai di situ aja. Sampai Simul lebih dia di depan mencoba untuk mendapatkan satu Variety, tapi terlalu offside oleh Dragon kali karena Keira masih bisa ada Purify menyelamatkan dirinya dari tendangan maut yang dikeluarkan oleh Drian kali ini, Pak Pulung. Ya, tendangan maut yang langsung masuk ke rusuk bagian kiri dari 3 tulang yang ada. Digas salah satunya, entah itu retak ataupun kesleo, kita belum tahu hasilnya bagaimana. Kita hanya masih menunggu hasil dari Visum Esmeralda tadinya ya. Begitu on point, untungnya ada Puripa yang dimiliki. Kalau tidak, gua nggak tahu lagi nasib dari Esmeralda karena udah ditunggu oleh pemain Onyx Esports segitu banyaknya loh Gio. Itu udah siap, tinggal nunggu Esmeralda. Selamat datang, langsung digas habis-habisan harusnya. Benar banget Pak Pulung, tapi kita lihat juga Lord yang kedua sudah mulai hadir tengah-tengah lane of down. Good morning saja for Lord, dan ini akan menjadi objektif yang sangat mahal untuk Onyx Esports dan juga Aura Fire. Kalau Onyx Esports bisa mendapatkan ini, tentu saja ini bisa menjadi momentum snowballing yang baik. Wow, damage dari San udah sakit banget ke arah Keira kali ini, dan Keira masih bisa mundur, nggak mau sampai dia terpick off karena Keira dengan Esmeralda bisa menjadi salah satu tolak ukur yang bagus. Tapi Valis Thunder ke arah seorang Drian masih bisa mundur dengan flicker ke area belakang, Pak Bu. Yap, Lordnya pun masih dicolek-colek aja, tapi masih dipapain. Hehehe, what happened with you? Halo, sebenarnya cewek yang tadi berhasil masuk cuma di Variety di arah yang berbeda, berhasil langsung mendapatkan ke arah Sansatnya pun langsung gak bisa lagi bertahan. Sementara cewek yang berbeda juga langsung menghilang. Way of Dragon-nya connect langsung ke arah Variety jauh cuma langsung diserang, dipegal, dicekal pergerakannya. Hilang sudah 4 player yang dimiliki oleh Onyx Esports. Ini adalah kesempatan terbesar dari Aura untuk bisa mendapatkan game yang pertama. Godiva dengan tasasnya siap untuk mengeluarkan rock wave yang udah mulai meledak. Sedikit lagi epic sama jadi quick send card. Namun untuk kali ini ranking centralnya masih bisa mempertahankan satu best terakhir yang dimiliki oleh Onyx Esports. Wave minion pun sudah habis, dan begitu pula yang dimiliki oleh Aura Fire, di mana mereka gak punya lagi wave minion dan wipe out kali ini untuk Aura. Gila. Onyx Esports kali ini di wipe out oleh Aura Fire dan membuat bottom lane ini turret yang hancur. Ini aku melihat for the first time, ini permainan terbaik Aura yang pernah aku saksikan. Mungkin juga teman-teman setuju, karena
perbedaan mereka bermain 9 berbanding 28 poin killnya membuat Aura Fire di atas angin. Tapi lagi dan lagi Lordnya masih belum disentuh oleh kedua tim. Lordnya masih coba berdiri kokoh di area atas sana, menunggu sampai dari masing-masing tim memajukan cita-cita minion di area tengah dan juga di area atas Populum dan juga Om bawah. Ini ada peringatan Onyx ke bawah. Wow. Ini bukan ada apa dengan Onyx sih, lebih ke arah aura mereka playstyle-nya beda banget. Match yang pertama mereka dengan adanya beda dengan yang sekarang. Kita bisa melihat bagaimana variasi sih memberikan variasi yang sangat luar biasa dengan Lancelot-nya dia, dengan Puncture-nya yang selalu bisa dapetin pemain-pemain dari Onyx Esports belum. Iya, ini lah. Coba kita lihat real time win probability yang dimiliki oleh Aura sangat-sangat besar dan sementara Suns-nya dengan Blazing Duet dia pun bisa kabur dari area tersebut menjadi escapability yang sangat-sangat mumpuni dan juga menguntungkan bagi Suns. Nih, apakah mereka akan kontes lagi atau enggak nih Om? Karena untuk Lordnya coba udah 1/4 darahnya berhasil diamankan. Drian, posisinya ketahuan. Akankah ini menjadi titik balik dari Aura Fire untuk bisa lagi mendapatkan kemenangan fight atas Onyx Esports karena mereka kekurangan satu pemain loh Om Wawa. Betul, sprint yang sangat jauh tadi dilakukan oleh Drian. Mungkin mengharap bahwa teman-temannya bisa melakukan follow up, tapi memang sudah terlalu banyak juga dan ini akan menjadi Lord gratis untuk Aura Fire dan dari Onyx sendiri karena mereka menggunakan Cloud. Di sini Suns harus masuk dengan sangat presisi untuk timing melakukan Blazing Duet dan Onyx Esports. Nggak mau, mereka harus nge-defense karena tadi Drian sudah ter-pick off di bagian depan tanpa ada backupan sama sekali dan Aura, wow guys, ini mereka terlihat sangat strong sekali. Apakah new era untuk Aura sudah akan keluar setelah game yang pertama? Ini dia. Ini gue gak sabar sih gimana nunggu hasilnya ya. Gue gak sabar mau lihat fight yang besar lagi. Kenapa? Karena wah ini Aura mendadak nih seluruh cakra yang mereka miliki, seluruh tenaga yang mereka miliki kayak dikeluarin semua di game yang pertama nih Om ataupun Gio. Mengerikan sekali permainannya. Auranya memberikan aura kemenangan untuk teman-teman dari Aura Fire dan kita lihat aja Lordnya udah masuk ke area mid kali ini. Teman-teman dari Aura Fire udah berada di posisi masing-masing. Lihat ini Face agak belum masuk ke area variety, mencoba untuk masuk ke area depan tapi Face-nya menjadi target operasi dari teman-teman Aura Fire tanpa ada gangguan dan Aura Fire secure game yang pertama dan ini adalah win yang sangat baik sekali bagi Aura Fire. Akhirnya pecah telur bagi Aura Fire memenangkan game di MPL season yang